Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, yaitu Ibu Cahyaning Widyastuti, SPC MSI, selaku dosen eh, pengampu penyusunan skala psikologi, dan juga kepada rekan saya yang telah bekerja sama dalam penyusunan atau dalam presentasi hari ini. Baik, topik yang akan dibawakan pada hari ini adalah perilaku belanja online aplikasi TikTok Shop pada dewasa awal di Bandung Raya. Ya, ini dipresentasikan oleh saya, Ajeng Aisyah, dan juga Wulan Siskawati. Baik, untuk selanjutnya ada agenda, yaitu bagian satu ada kajian pustaka berisikan teori-teori, kemudian proses adaptasi yang dilakukan. Kemudian pada bagian 3 sampai 5 yaitu ada blueprint, sebaran item, tampilan skala, perhitungan hasil pengambilan data. Kemudian pada bagian 6 sampai 8 ada blueprint dan sebaran item setelah dilakukan analisis data, kemudian pembahasan dan kesimpulan. Selanjutnya yang terakhir ada bagian 9 sampai 10 yaitu daftar pustaka dan juga lampiran. Baik, Mulan, terima kasih. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ini consumer behavior, teorinya dari yang pertama adalah teori model sifat multi atribusi, yang dimana teori ini memfokuskan pada kepercayaan konsumen tentang multi atribut suatu merek atau produk. Kemudian yang kedua ada teori atribusi Volks, yaitu atribusi terhadap produk dapat dilakukan pada produk itu sendiri, pada orang lain atau situasi saat itu atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya ada pemrosesan informasi Batman, yaitu tentang pengambilan keputusan yang ada dampaknya. Kemudian di sini juga ada komponen seperti motivasi, perhatian, pencarian informasi, dan pengambilan keputusan, dan sebagainya, dikenakan kendala oleh keterbatasan kapasitas pengolahan. Selanjutnya yang teori terakhir adalah teori belajar Skinner, yaitu teori ini didasarkan atas gagasan bahwa belajar adalah fungsi perubahan perilaku individu secara jelas. Perubahan perilaku tersebut diperoleh sebagai hasil respon individu terhadap kejadian stimulus dari lingkungan. Kemudian untuk yang kedua ada aspek-aspek atau dimensi. Yang pertama adalah web atmosphere, yaitu seperti apa tampilan dari webnya tersebut. Kemudian retailer image itu seperti ini kayak misalkan nih kalau di Shopee, aplikasi Shopee gitu ya. Nah, itu tuh ada kayak gambar atau desain atau sebagainya. Nah, di TikTok Shop tersebut juga ada kayak gambar online shopnya, gambar desain online shopnya seperti itu. Kemudian ada attitude, itu sikap konsumen yang mempengaruhi terhadap pembelian barang. Kemudian ada kepercayaan atau trust, ini juga sama ya seperti attitude tadi, cuman trust ini seperti kepercayaan seseorang gitu terhadap pembelian barang. Kemudian ada situational factors, yaitu kondisi atau situasi yang mempengaruhi belanja online. Kemudian ada social faktor, yaitu faktor sosial dari diri seseorang atau konsumen yang mempengaruhi sikap berbelanja. Kemudian ada juga faktor budaya atau cultural factors yang mempengaruhi sikap belanja online. Baik, selanjutnya Wulan. Kemudian ada ini proses adaptasi yang dilakukan. Yang pertama ini alasannya. Nah, kenapa kami ingin melakukan penelitian ini? Karena kami ingin melihat bagaimana perilaku belanja online pada pengguna aplikasi TikTok Shop yang berusia dewasa awal di Bandung Raya. Kemudian selain itu juga ada fenomena persaingan dagang oleh gerai online seperti di aplikasi belanja internet yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu kan sekarang itu banyak banget persaingan yang terjadi di Indonesia mengenai perdagangan yang bersifat online gitu. Kemudian adanya fitur live dengan menyematkan link produk sehingga
memudahkan berbelanja ataupun mencari tahu informasi produk dengan sekali tekan. Nah, sekarang tuh, banyaknya, masyarakat yang scroll TikTok itu, nah di situ tuh ada link di pojok kiri bawah, di situ tuh linknya tuh langsung masuk ke bagian toko yang menjual produk tersebut, sehingga itu dapat memudahkan seseorang untuk berbelanja. Kemudian untuk sampel dan alasan, di sini sampel kita ambil dewasa awal dengan rentang usia 18 sampai 30 tahun yang pernah berbelanja menggunakan aplikasi TikTok Shop di Bandung Raya. Nah, alasannya karena rentang usia tersebut merupakan populasi yang tidak terlalu banyak sehingga memungkinkan untuk pengambilan data pada seluruh populasi. Dan kenapa di aplikasi TikTok Shop? Karena kita tuh penelitiannya ditujukan untuk responden yang pernah berbelanja di aplikasi TikTok Shop. Seperti itu. Nah, kemudian ada proses adaptasi. Yang pertama, kami tuh menentukan dulu variabelnya. Nah, kita tuh udah ketemu nih variabelnya, yaitu variabel consumer behavior. Lalu pas kita cari dengan menggunakan jurnal bahasa Inggris, ketemu penelitian oleh Jaid Ahmad Ansari yang berjudul Measuring Online Consumer Behavior. Nah, scale development and validation. Jurnal ini berisikan skala. Nah, skala ini tuh skala penelitian yang berisikan 35 item dengan semua pernyataannya adalah favorable. Jadi tidak ada pernyataan yang unfavorable. Kemudian yang kedua, dilakukan translasi alat ukur yang dilakukan oleh 2 orang translator dari jurusan S1 Sastra Inggris yang sekarang telah lulus. Kemudian yang terakhir dilakukannya expert judgment oleh dosen peneliti Fakultas Psikologi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, yaitu Ibu Nida Muti Anissa, SPCMA, dengan saran yaitu adanya perubahan untuk kata padanan, kemudian memperbaiki kalimat, dan memperbaiki kata yang typo. Baik, selanjutnya. Nah, di sini tuh ada sintesis alat ukur ya. Ini tuh yang adalah sintesis yang berisikan pernyataan yang telah ditranslasi oleh 2 orang translator. Nah, seperti kita lihat di sini tuh ada beberapa kata dari pernyataan hasil terjemahan 1 dan hasil terjemahan 2 yang berbeda. Kemudian oleh kami disintesis. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Kemudian next. Nah, ini juga sama ya seperti tadi. Oke, baik. Next. Nah, ini juga sama, hingga pernyataan yang terakhir. Nah, ini juga sama ya. Oke, Wulan. Next. Kemudian di sini ada tabel yang berisikan hasil expert judgment tadi ya. Nah, ini tuh contohnya, kita tuh di sini ada aspek atau dimensi, kemudian definisi aspek dimensinya, kemudian di sini tuh ada pernyataan atau item dari bahasa asli atau bahasa Inggris ya. Kemudian ada hasil sintesis yang telah kami lakukan, kemudian di sini ada saran expert judgment, dan di sebelah kanan yang terakhir adalah hasil perbaikan. Oke, next. Nah, ini tuh contohnya dari hasil expert judgment yang harus kita perbaiki. Seperti ini, misalkan ada kata hasil sintesis yaitu navigasi yang mudah di situs web online membuat berbelanja lebih nyaman. Kemudian saran dan expert judgment-nya tuh merubah kata padanan navigasi itu menjadi kata yang lebih simpel. Nah, kami ganti menjadi petunjuk yang mudah di situs web online membuat berbelanja lebih nyaman. Oke, baik. Nah, ini juga sama ya, seperti memperjelas kata atau kalimat. Kemudian next. Nah, ini juga sama merubah kata padanan karena kami itu ada internet shopping. Nah, diganti menjadi situs berbelanja online. Oke, next. Oke, ini juga sama ya. Ini kan ada desain. Nah, kita tuh diperjelas lagi. Jadi jadi dihapuslah kata desainnya, diganti dengan kata yang lain. Oke, baik, next. Nah, di sini ada blueprint dan sebaran item. Untuk blueprint sendiri, di sini ada dimensi dan juga item. Nah, di situ tuh kami ada favorable karena kami hanya mencantumkan item favorable yang sesuai dengan
jurnal yang telah kami temukan karena di skala itu hanya ada item yang favorable saja. Nah, ini sebaran itemnya. Ada social factor. Ya, ini juga. Kemudian selanjutnya, ini juga sebaran itemnya. Nah, ini ada sebaran item yang telah tadi, eh, ini tuh nomor-nomornya gitu ya. Nah, tadi tuh yang pertama kan emang si dimensinya sikap. Nah, di sini tuh itemnya nomornya 5, 6, 7, 8. Kemudian selanjutnya sampai faktor-faktor budaya ini, dan kami sesuaikan untuk membuat kuesioner yang berbentuk G-form sesuai dengan nomor yang tertera di pada sebaran item ini. Oke, nah seperti inilah tampilan skalanya. Di sini tampilan skalanya kami karena menggunakan platform online yaitu Google Form. Nah, maka dari itu ini adalah bentuk dari Google Form tersebut. Di sini ada eh, apa seperti perkenalan dan penjelasan seperti kriteria. Oke, next. Nah, kemudian di sini kami tidak lupa mencantumkan inform consent. Lalu di sini ada pengisian identitas. Ya, ini juga sama. Nah, di sini ada cara pengisian kuesioner, lalu di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan yang semestinya harus diisi oleh responden kami. Kemudian di sini terdapat kolom yang berisikan persetujuan untuk mengirim kuesioner yang telah mereka isi tadi. Baik, di sini tuh ada perhitungan data ya. Sebentar ya. Nah, di sini tuh perhitungan datanya setelah dilakukan analisis data dari menggunakan SPSS yang telah kami sebar kuesionernya melalui Google Form tadi. Di sini reliabilitasnya adalah berdasarkan Cronbach Alpha. Reliabilitasnya adalah 0,968 yang berarti reliabilitasnya sangat tinggi. Kemudian ada validitas, yaitu dilihat dari kolom corrected item total correlation, didapatkan 34 item yang valid karena hasilnya di atas 0,30, sedangkan item yang tidak valid terdapat satu item yang memiliki nilai di bawah 0,30 item, yaitu item 13 atau CB24, sehingga item tersebut dihapuskan. Oke, nah ini kami itu melakukan 2 kali pengujian. Di sini ada tabel hasil pengambilan data. Untuk pengujian pertama, reliabilitasnya tuh 0,965. Kemudian yang kedua, karena telah dihapuskan item 13 tadi, sehingga reliabilitasnya naik menjadi 0,968. Kemudian yang kedua adalah validitas item. Nah, yang pertama itu 35 item. Kemudian dihapuskan menjadi 34. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Kepada Wulan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ajeng. Di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini tuh ada blueprint setelah analisis data. Bisa dilihat di sini ada dimensi, lalu ada item yang berisi itemnya itu favorable semua. Dimensinya itu ada attitude, web atmosphere, lalu social factor, lalu ada situal factor, terus retail image, trust, sama culture factor. Nah, lalu ada sebaran item. Ini sebaran itemnya sesuai seperti yang tadi yang kita sebar melalui G-form, yaitu ini angka-angkanya itu sesuai seperti sikap 5, 6, 7, 8, lalu suasana web 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, sesuai yang ada di jurnal yang kita ambil. Lalu di sini ada item yang kita hapus, yaitu pada dimensi faktor-faktor budaya, yaitu pada item nomor 24 atau jika di SPSS itu item 13. Lalu yang selanjutnya ini ada pembahasan. Nah,
proses pengambilan data yang pertama itu skala yang kami gunakan sudah berbentuk skala yang valid, yaitu skala consumer behavior. Lalu kita telah mendapatkan feedback expert judgment yang disetujui oleh dosen pengampu sekaligus pembimbing juga. Peneliti mulai menyebarkan alat ukur dengan cara online melalui penyebaran Google Form dengan persetujuan dari dosen pengampu sekaligus pembimbing mata kuliah penyusunan skala psikologi. Lalu validitas dan reliabilitasnya itu hasil penelitian kami didapatkan reliabilitas sebesar 0,965 dengan 104 item valid dan item yang tidak ada satu item yang tidak valid. Lalu melakukan pengulangan analisis data sebanyak 1 kali hingga mendapatkan hasil yang tetap dengan hasil akhir yaitu reliabilitas Thomas alpha sebesar 0,9068 hingga hasil akhirnya itu tidak ada lagi item yang sekiranya di bawah 0,30. Lalu ada kendala pengambilan data yang kami alami yaitu seperti banyak dari responden yang mengisi kuesioner itu tidak sesuai kriteria yang kami harapkan, seperti tidak pernah berbelanja di TikTok Shop tapi masih melanjutkan mengisi di form tersebut atau kuesioner tersebut, dan kesulitan untuk mencari translator saat kita akan mentranslator jurnal dari bahasa aslinya tuh yaitu bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lalu di sini ada kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini bisa kita lihat dari jika model sikap multi atribut itu adalah memfokuskan pada kepercayaan konsumen tentang multi atribut suatu merek atau produk. Jadi maksudnya kita melakukan penelitian ini tuh ingin melihat kepercayaan dari konsumen terhadap suatu merek atau produk jika mereka berbelanja secara offline. Lalu yaitu ada dari teori belajar Skinner, didasarkan atas gagasan jika fungsi dari belajar itu perubahan perilaku individu secara jelas yang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi apa yang terjadi di lingkungan sekitar itu mereka akan meniru gitu. Lalu kendala dalam proses penyebaran kuesioner, namun peneliti dapat mengatasinya kendala tersebut dengan baik dengan cara kita mencari responden lebih dari yang ditentukan untuk minimalisir adanya orang-orang yang atau yang mengisi Google Form itu tidak sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Lalu pengambilan data uji coba alat ukur ini mendapatkan hasil reliabilitas 0,965 dengan 104 item valid dan satu item yang tidak valid. Lalu kita mengambil pengambilan data kembali, menguji lagi menggunakan SPSS, dan kita mengambil atau mendapatkan hasil akhir atau tetapnya itu reliabilitas 0,968 dengan 0 item yang tidak valid. Lalu di sini itu ada daftar pustaka. Kita di sini menggunakan buku dari Azwar pada tahun 2020 penyusunan skala psikologi edisi 2 yaitu dari penerbit Pustaka Belajar di Kota Yogyakarta. Lalu di sini itu ada lampiran yang berisi hasil expert judgment. Bisa dilihat ini ada format lembar expert judgment yaitu dosen expert judgment-nya itu Ibu Nida Mutia Anissa SPC MA dari bidang kepakaran psikologi pendidikan dan pengembangan. Yaitu jurnal kita yang dipakai itu skala customer behavior. Ini adalah teori-teorinya, lalu tabelnya mungkin yang telah dijelaskan oleh teman saya di awal oleh Ajeng. Lalu ini ada input SPSS dan hasil pengambilan data yang kita lakukan. Ini setelah kita memperoleh hasil dari pengambilan data di Google Form, kita mengcoding atau merubahnya ke di Microsoft Excel seperti ini tampilannya. Lalu ini. Nah, lalu selanjutnya itu ini ada tabel hasil dari analisis SPSS yang atau uji SPSS yang kita lakukan. Yang pertama ini ada tabel case processing summary pada uji coba SPSS pertama.
menghasilkan yang valid itu 104 item dengan total seluruhnya 104 responden yang valid. Lalu reliability statistik yang kita dapatkan yaitu Compass Alpha-nya sebesar 0,965 dengan keseluruhan item yang valid yaitu 35 item atau keseluruhan item valid. Lalu ini hasil penelitian yang kami yang kedua atau hasil yang pengujian kedua yaitu valid 104, tetapi di sini kita memiliki reliability statistiknya yaitu pada Compass Alpha-nya 0,968 dengan total item yaitu 34 item karena ada satu item pada item 13 atau nomor 2 CB24 itu tidak valid atau di bawah 0,30 pada kolom correlated item total correlation. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Saya simpulkan terlebih dahulu. Jadi, pada penelitian yang kami lakukan yaitu dengan variabel consumer behavior pada pelanggan atau customer TikTok Shop di Dewasa Awal Bandung Raya, itu sepertinya reliabilitasnya tinggi karena sangat tinggi ya, karena reliabilitasnya tuh 0,968 dengan validitasnya hanya satu saja yang dihapuskan dan penelitian ini masuknya ke sangat baik. Oke, untuk presentasi hari ini terima kasih telah menyimak presentasi kami. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.